Miss ajarin satu yel-yel baru. Tapi nggak tahu ya, udah pernah dengar belum ya adik-adik ya? Jadi kalau Miss bilang, mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Bisa? Misalnya ya, mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Wah, semua pendengar semangat. Berarti adik-adik semua sudah siap memuji Tuhan. Yuk kita mau nyanyi, menari buat Tuhan. Oke? Kita siap memuji nama Tuhan ya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi ya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Yuk kita menaikkan pujian sekali lagi buat Tuhan ya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Yeay, bersama saya bersama buat Tuhan kita. Adik-adik, sebentar kita ambil firman Tuhan ya. Adik-adik duduk yang manis. Sebelumnya kita mau pujian berikut ini ya. Kau telah membeliku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kita puji dari awal kembali ya. Kau telah
lagi sama Cici Siska. Kita hari ini mau denger cerita firman Tuhan lagi. Wah, udah pada gak sabar. Duduk dulu yang manis. Sebelum itu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Tuhan Yesus baik. Kami hari ini boleh berkumpul lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan tentang menjadi anak yang lebih taat dan lebih nurut sama Tuhan dan orang tua kami hari ini. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Kita tadi waktu berdoa, waktu minta Tuhan, kita udah minta sesuatu untuk kita belajar jadi anak yang taat. Betul. Nah, ada salah satu tokoh Alkitab yang hari ini Cici mau ceritain. Yang dulunya belum taat, yang dulunya belum nurut sama Tuhan. Namanya Yunus. Tuhan waktu itu meminta Yunus pergi ke suatu tempat namanya kota Niniwe. Di kota Niniwe itu banyak orang yang jahat berantem, ngelakuin hal yang buruk-buruk. Tapi Yunus gak mau pergi ke kota Niniwe. Yunus lari, Yunus kabur, malah Yunus pergi ke Tarsis. Dia naik kapal di pelabuhan, namanya pelabuhan Yafo. Terus habis gitu dia malah pergi, dia naik kapal ke tempat yang Tuhan gak suruh. Karena Tuhan melihat Yunus gak taat, Yunus gak nurut sama Tuhan. Jadi waktu di perjalanan di kapal itu ada badai besar datang. Mereka akhirnya bingung, gimana ya ada badai besar, gimana ya kalau kapalnya tenggelam. Mereka mulai buang semuanya, buang barang-barangnya supaya kapalnya ringan dan mereka nggak tenggelam. Tapi tahu nggak Yunus ada di mana? Yunus malah ternyata lagi bobo, lagi tidur di bagian bawah kapal. Orang-orang pada marah, kenapa kamu gak berdoa? Kita nih ya hampir tenggelam, kita hampir musnah karena badai begitu besar. Kamu harusnya berdoa supaya kita bisa selamat, supaya kita tidak tenggelam. Terus Yunus akhirnya bangun dan mereka buang undi. Ini gara-gara siapa ya? Kita bisa kena badai besar banget, kita bisa dihantam badai besar sekali. Mereka buang undi dan ternyata yang kena undi itu adalah Yunus. Terus Yunus ngaku, iya memang aku tuh gak taat, jadi ada badai besar ini mungkin karena aku. Nah, siapa yang gak taat sama papa mamanya? Siapa yang sering ngeyel terus sampai kena hukumannya? Ada, jangan lagi ya, harus nurut supaya yang diberikan hal yang baik, supaya kamu terima hal yang baik. Nah, mereka itu waktu itu tuh mereka masih berusaha gimana ya supaya bisa mendarat ke daratan supaya mereka nggak tenggelam. Tapi ternyata badainya makin besar. Terus Yunus bilang gini, aku tahu karena Tuhan marah sama aku nggak taat, jadi aku harus belajar untuk taat. Buang aku aja ke dalam lautan, nanti pasti kapalnya nggak kena badai lagi. Terus akhirnya benar, Yunus dibuang pure ke dalam lautan. Terus seketika itu kapalnya nggak terkena badai lagi, badainya jadi reda. Nah, Yunus akhirnya masuk ke dalam lautan. Lalu sesuai dengan penentuan Tuhan, ada ikan besar datang langsung dimakan Yunus, ditelan sama ikan besar. Dia di dalam perut ikan, dia berdoa, Tuhan, ampunin Yunus ya Tuhan. Yunus gak taat, Yunus gak nurut. Yunus tahu Yunus harusnya pergi ke kota Niniwe, tapi Yunus malah mau pergi ke Tarsis. Maafin Yunus ya Tuhan. Nah, kita yang gak taat, pernah gak minta maaf kalau misalkan lagi bandel sama papa mamanya, lagi bandel sama gurunya, terus kita say sorry. Di dalam perut ikan itu Yunus ada di situ selama 3 hari lamanya.
Nah, setelah 3 hari lamanya, Yunus tetap ucap syukur di dalam situ dan Yunus berdoa. Akhirnya Yunus dimuntahkan oleh ikan itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan ke ikan itu, dan Yunus menjadi selamat. Yunus mengucap syukur, Tuhan terima kasih, aku sudah boleh selamat. Aku berjanji supaya aku menjadi anak yang lebih taat. Oke deh, jadi kita udah belajar dari Yunus untuk bisa menjadi anak yang lebih taat dan nurut sama perintahnya Tuhan. Begitu juga sama kamu, sama aku, sama kita semua. Kita harus belajar nurut sama apa yang Tuhan mintakan. Jadi nurut sama orang tuanya, jadi nurut sama papi mami, papa mama, cici koko, atau juga guru-gurunya. Nah, kita yang misalnya hari-hari ini mungkin masih di rumah, lagi kesel, aduh aku tuh sebel, aku gak mau di rumah terus, aku capek belajar online terus. Tapi papi mami, mamanya, papanya bilang, ayo nurut, tunggu, ini lagi masa pandemi, jadi harus di rumah dulu, harus taat. Jadi tahu ya, kita udah belajar tentang ketaatan hari ini. Kita harus nurut supaya jadi anak kebanggaannya Tuhan. Kita berdoa penutup ya. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mau jadi anak yang lebih taat dan setia kepada Tuhan. Ajar kami bisa melakukan firman Tuhan dan jadi anak kebanggaan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di minggu depan. God bless.